Perkenalkan, nama saya Widya Vinda Indriasari dengan NIM 1805520121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dan penjualan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak selalu dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, akan tetapi juga dalam bentuk pembayaran tunai setelah menerima barang dan ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Oke, kita lanjut ke rukun dan ketentuan akad murabahah. Jadi agar akad murabahah ini sah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus ada pelaku. Pelaku ini terdiri dari penjual, yaitu pihak yang ingin menjual barangnya, dan harus ada pembeli, yaitu pihak yang ingin membeli barang. Berhukum dari hadis yang kedua, yaitu hadis dari Syu'ad Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yang berisi bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sumber hukum akad murabahah. Jadi akad murabahah ini sumber hukumnya dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berisi pesan agar semua umat manusia selalu menunjukkan komitmennya dalam setiap perjanjian yang dilakukannya, termasuk perjanjian transaksi murabahah. Nah, selain sumber hukum dari Al-Quran, akad murabahah juga memiliki sumber hukum dari hadis, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berisi bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ketentuan selanjutnya yaitu objek jual beli yang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain, yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, jadi tidak boleh barang haram. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut harus diketahui secara spesifik. Yang kelima, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Yang keenam, harga barang tersebut harus jelas. Yang ketujuh, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Dengan saya Penny Maharani Ardenise dengan NIM 1805520124. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis akad murabahah. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan, di mana bank membeli barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Skema akad murabahah. Yang pertama, yaitu negosiasi. Nasabah bernegosiasi kepada bank untuk menerima pembiayaan murabahah. Yang kedua yaitu akad murabahah. Akad murabahah ini bank mempelajari kemampuan si nasabah untuk membayar piutang murabahah. Kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah tanpa pesanan ini bersifat tidak mengikat. Skema akad murabahah dengan pesanan. Yang pertama adalah negosiasi, di mana nasabah ini bernegosiasi kepada bank untuk menerima pembiayaan murabahah. Yang kedua yaitu akad murabahah. Akad murabahah di mana bank mempelajari kemampuan si nasabah untuk membayar piutang murabahah. Yang ketiga yaitu bank membeli barang. Karena bank tidak mempunyai stok barang yang diminta oleh nasabah, maka bank membeli barang tersebut dari pemasok atau supplier. Yang keempat adalah mengirim barang, di mana pengiriman barang ini dilakukan oleh supplier kepada nasabah. Yang kelima yaitu pembayaran. Pembayaran ini dilakukan oleh bank dengan cara dicicil dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketiga, kita menghitung perhitungan margin berbulan. Margin berbulan tersebut diperoleh dari persentase keuntungan dikali angsuran per bulan, maka 14,286% dikali dengan 2.520.000
maka diperoleh 360.007,2. Yaitu seterusnya kita akan mencari pokok per bulan, di mana angsuran per bulan ini dikurangi dengan margin per bulan, maka diperoleh hasil 2.483.992,8. Dengan demikian, untuk setiap pembiayaan angsuran sebesar 2.520 per bulan, terkandung di dalamnya margin sebesar 360.007,2 dan pokok sebesar 2.483.992,8. Untuk penjadwalannya sesuai tanggal jatuh tempo, maka akan saya tayangkan tabel sebagai berikut. Saya akan memberikan contoh teknis perhitungannya. Yang pertama, pada tanggal 7 Januari 2017, PT Hoki melakukan negosiasi dengan Bank Syariah untuk melakukan atau memperoleh fasilitas dengan pesanan untuk pembelian kendaraan mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang yaitu 200 juta. Uang muka sebesar 20 juta diperoleh dari 10% dari harga barang. Yang selanjutnya pembiayaan oleh bank sebesar 180 juta. Margin 30 juta. Harga jual 230. Harga diperoleh dari harga barang dan plus margin. Jangka waktu 12 bulan. Biaya administrasi 1% dari pembiayaan bank. Maka kita disuruh untuk memperhitungkan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Selanjutnya presentase keuntungan dan perhitungan margin per bulan. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentang jurnal untuk transaksi murabahah. Dan untuk soal yang pertama yaitu pada tanggal 3 Maret pada tahun X, sebuah PTA menyerahkan uang muka sebesar 20 juta kepada Bank Syariah. Dan untuk jurnalnya yaitu dengan akun rekening nasabah PTA pada sisi debit dan akun uang muka pada sisi kredit yang senilai 20 juta. Dan jurnalnya seperti berikut. Dan untuk soal yang nomor 2 yaitu pada tanggal 8 Maret pada tahun X, untuk keperluan transaksi murabahah dengan PTA, sebuah bank syariah melakukan pembelian barang pesanan PTA kepada pemasok senilai 80 juta. Dan jurnalnya seperti berikut. Pada tanggal 8 Maret pada tahun X, akun yang pertama pada sisi debit yaitu persediaan aset murabahah. Dan pada sisi debit yaitu akun kas yang sama-sama senilai 80 juta. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu pada tanggal 10 Maret
akad jual beli murabahah disepakati antara bank dan PTA. Pada saat itu bank langsung menyerahkan satu set server pesanan pada PTA. Yang jurnalnya pada sisi debit yaitu piutang murabahah dan pada sisi debit yaitu persediaan murabahah. Yang senilai 80 juta. Selanjutnya, soal nomor 4, pada tanggal akad, yaitu tanggal 10 Maret 3. Untuk selanjutnya, soal nomor 4, pada tanggal akad, yaitu tanggal 10 Maret uang muka yang sebelumnya sudah diterima oleh Bank Syariah diakui sebagai pengurangan piutang murabahah. Dan akun yang digunakan pada jurnal yaitu akun uang muka pada sisi debit dan akun piutang murabahah pada sisi kredit. Yang senilai 20 juta. Untuk soal nomor 5, yaitu pada tanggal akad pada tanggal 10 Maret nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 0,5% dari pembiayaan oleh Bank Syariah. Dan akun pada sisi debit yaitu rekening nasabah PTK, dan pada sisi debit yaitu pendapatan administrasi. Yang senilai Rp400.000. Selanjutnya soal nomor 6, pada tanggal 10 April pada tahun X saat jatuh tempo angsuran pertama nasabah membayar uang sebesar Rp3.743.087 dan jurnalnya yaitu akun kas pada sisi debit dan piutang murabahah pada sisi kredit. Yang senilai Rp3.743.087. Untuk soal nomor 7, pada bulan Mei PTA mengangsur untuk yang kedua kalinya pada waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal 20 Mei. Dan untuk akun pada sisi kredit, pada sisi debit yaitu piutang murabahah jatuh tempo. Dan pada sisi kredit yaitu piutang murabahah. Senilai
rupiah. Untuk soal nomor 11, yaitu PTA telat untuk membayarkan angsurannya dan angsuran tersebut baru dibayarkan pada tanggal 5 Agustus pada tahun X. Karena itu, PTA dikenakan margin sebesar 10% dan untuk jurnalnya, yaitu untuk jurnal pembayaran angsuran, yaitu kas pada sisi debit dan piutang merubah jatuh tempo pada sisi kredit sebesar Rp3.748.087. Dan untuk pembayaran margin pada PTA, bank mencatat jurnal yaitu pada sisi debit pendapatan margin murabah aktual dan pada sisi kredit pendapatan margin murabah yang senilai 10% dari angsuran PTA, yaitu senilai Rp374.308. Untuk soal yang terakhir, pada tanggal 10 Agustus pada tahun X, PTA bermampu melunasi sisa kewajiban dengan nilai buku yaitu Rp52.403.221 yang terdiri atas pokok pembiayaan sebesar Rp46.666.666 dan margin yang ditangguhkan sebesar Rp5.736.554. Disepakati potongan pelunasan dilakukan sebelum pelunasan. Dan untuk jurnalnya, yaitu untuk jurnal potongan yang pertama, yaitu akun beban potongan pelunasan pada sisi debit dan akun kas pada sisi kredit yang senilai Rp4.589.243 yang didapat dari 80% dari nilai buku yang tertera. Dan untuk jurnal pelunasan, yaitu akun kas pada sisi kredit dan akun piutang, akun kas pada sisi debit dan piutang murabah pada sisi kredit. Karena sudah mendapatkan potongan yang awalnya 46 juta sekarang menjadi Rp42.077.423. Dan akun untuk membayarkan margin, yaitu akun margin murabah ditangguhkan pada sisi debit dan akun pendapatan margin murabah pada sisi kredit yang senilai Rp5.736.594. Sekian, itulah soal yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Skema praktik transaksi LC terdiri atas beberapa langkah, yaitu yang pertama, nasabah bank atau importir mengajukan LC atas pembelian barang dari supplier di luar negeri. Yang kedua, setelah melakukan prosedur pembiayaan, bank setuju menerbitkan LC. Saat terbit LC, bank mencatat sebagai komitmen bank. Yang ketiga, saat LC dikonfirmasi dari luar negeri, bank membayar kepada beneficiary atas petunjuk eksportir. Yang keempat, saat bank membayar kepada bank beneficiary, akad murabahah pembiayaan dimulai. Yang kelima, nasabah membayar kepada bank sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan.